Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherylia Zara dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum faktor korosi. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Dasar teori. Sebenarnya korosi itu apa sih? Korosi adalah peristiwa kerusakan atau penurunan mutu suatu bahan logam yang disebabkan oleh terjadinya reaksi dengan lingkungan. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Korosi itu kan merupakan proses elektrokimia, jadi pastinya akan ada yang bertindak sebagai anoda dan katoda. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Hal tersebut dijelaskan dalam reaksi berikut. Elektron yang dibebaskan di anoda kemudian mengalir ke bagian lain dari besi yang bertindak sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di katoda. Nilai potensial elektroda standar di anoda adalah plus 0,44 volt. Sedangkan nilai potensial elektroda standar di katoda adalah plus 0,40 volt. Hasil reaksi selnya adalah seperti ini. Lalu, E0 reaksinya tinggal dijumlah plus 0,44 ditambah plus 0,40 jadinya plus 0,84 volt. Besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Hal tersebut dikarenakan nilai potensial reaksinya yang dijabarkan dalam deret sel formula seperti gambar berikut. Semakin ke kiri kedudukan logam, semakin mudah mengalami korosi, sedangkan semakin ke kanan akan sukar untuk mengalami korosi. Penyebab terjadinya hal ini adalah logam yang kedudukannya berada lebih kiri itu semakin reaktif, dengan kata lain makin mudah untuk melepaskan elektron-elektronnya. Faktor-faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama, ada air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peran penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka semakin mudah logam tersebut mengalami korosi. Yang kedua, ada elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Yang ketiga, ada permukaan logam yang tidak rata. Bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Dan yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Sebenarnya, korosi itu sulit untuk dicegah, namun korosi dapat dihambat dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen dengan mengalirkan gas karbon dioksida. Kita juga harus mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara. Caranya adalah dengan mengecat, melapisi dengan plastik, dan memberi minyak atau gemuk pada permukaan logam. Caranya juga bisa dengan galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan zinc. Ada lagi namanya electroplating, yaitu melapisi logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Terus ada juga Shear-Reducing, yaitu mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Yang terakhir adalah perlindungan katodik. Simpelnya, perlindungan katodik ini dilakukan dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda sangat rendah. Jadinya, ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum faktor korosi ini adalah yang pertama,
6 buah jarum pentul, yang kedua 6 buah gelas plastik, yang ketiga ada amplas, yang keempat ada lembaran plastik, yang kelima minyak, yang keenam cuka, yang ketujuh air biasa, yang kedelapan air panas, dan yang terakhir ada larutan garam. Prosedur kerja. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yang dilakukan adalah mengamplas jarum pentul. Yang kedua, memberi tanda A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas plastik. Yang ketiga, masukkan jarum pentul pada masing-masing gelas. Lalu, yang keempat, masukkan air biasa pada gelas A. Kemudian, masukkan air panas pada gelas B. Masukkan cuka pada gelas C. Masukkan larutan garam pada gelas D. Masukkan minyak goreng pada gelas E. Dan biarkan gelas F hanya berisi paku. Yang kelima, tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik. Dan yang terakhir, amati, foto, dan catat perubahan selama 5 hari. Berikut ini adalah data hasil pengamatan praktikum faktor korosi yang telah saya lakukan selama 5 hari. Pembahasan. Seperti yang sudah ditunjukkan pada tabel hasil pengamatan, air biasa pada hari pertama, kedua, dan ketiga tidak mengalami korosi. Namun, barulah pada hari ketiga mulai mengalami korosi tetapi perubahannya tidak signifikan. Sedangkan pada gelas B yang berisi air panas, jarum pentul baru mengalami korosi pada hari keempat. Hal ini dikarenakan pada gelas yang berisi air mentah, airnya mengandung oksigen terlarut sehingga menyebabkan korosi pada paku. Sedangkan di air panas, ketika airnya dididihkan, air tersebut akan kehilangan kandungan oksigen terlarut. Untuk gelas C yang berisi cuka, sejak hari pertama jarum pentulnya sudah langsung mengalami korosi. Dan di hari-hari selanjutnya, korosi tersebut bertambah banyak. Air cukanya pun yang tadinya berwarna bening secara perlahan berubah menjadi kemerahan. Untuk gelas D yang berisi larutan garam, jarum pentulnya juga sudah mengalami korosi sejak hari pertama, meskipun hanya pada bagian ujungnya saja. Di hari-hari selanjutnya, korosi tersebut semakin menjalar ke bagian lain dari jarum pentul. Hal ini dikarenakan pada gelas C yang berisi cuka dan gelas D yang berisi larutan garam terdapat zat elektrolit yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Pada gelas E yang berisi minyak sama sekali tidak mengalami korosi. Penyebab dari terjadinya hal ini adalah minyak tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara, sehingga jarum pentul dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkaratan. Begitupun dengan gelas F yang tidak diberikan cairan apapun. Jarum pentul tidak mengalami kontak dengan air dan juga gelasnya tertutup dengan plastik sehingga meminimalisir terjadinya korosi. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum faktor korosi ini adalah jarum pentul yang tidak mengalami korosi hanya pada gelas yang diberi minyak dan gelas yang kosong. Selain dari itu, semua jarum pentul mengalami korosi. Hal ini karena minyak tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara. Sedangkan di gelas plastik yang lainnya, jarum pentul bersinggungan dengan oksigen sehingga jarum pentul tersebut mengalami korosi. Untuk gelas C dan D terdapat korosi yang lebih banyak dibandingkan pada gelas A dan B. Ini karena cuka dan larutan garam merupakan larutan elektrolit. Maka dari itu, dibenarkan bahwa faktor terjadinya korosi adalah adanya kontak langsung logam dengan udara, air, dan juga larutan elektrolit. Sekian pembahasan praktikum faktor korosi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.